Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Oleh, Laskar Jawara UTBK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas TO ke-13 untuk materi pemahaman bacaan dan menulis. Berikut kita mulai dari soal 16. Ya, soal 16 sampai 20 dari bacaan teks pertama. Ya, perhatikan dengan seksama untuk teks seperti ini, kemudian nanti perhatikan setiap soal yang muncul. Nah, di soal 1 ini, apakah judul yang tepat untuk teks tersebut? Nah, berbicara tentang judul, tentu sobat sudah paham mengenai judul itu apa. Nah, judul itu pertama terletak pada topik atau paragraf atau kalimat. Kemudian judul itu diulang-ulang pada setiap paragraf atau kalimat lainnya. Dan tentu judul itu berupa frasa atau spesifik. Disebut spesifik karena tidak boleh bertele-tele. Kemudian diambil dari yang umum karena mengambil dari bagian topik. Nah, mengenai yang lainnya bahwa judul itu harus syarat dengan ketertarikan, unsur untuk menarik pembaca, kemudian judul harus persuasif. Nah, itu disertakan di bagian akhir setelah 3 poin ini. Ya, berbicara dengan topik, maka bacaan pada teks ini, paragraf utamanya ada di nomor 1. Dan kalimat utamanya ada di nomor 1 juga, karena berupa paragraf deduktif. Nah, gagasan utama paragraf 1 seperti tadi yang ditandai, maka dihasilkan populasi penerima KIP tahun 2018 berkurang. Setiap kata yang diwarnai adalah kata yang mendukung kalimat yang ada pada topik. Sehingga didapatkan judulnya adalah yang C. Semakin berkurang siswa penerima KIP. Baik sobat, masuk ke nomor 17, masih dari soal bacaan yang sama. Apakah gagasan utama yang tepat untuk melanjutkan teks tersebut? Ya, kita lihat kembali bahwa teks ini terdiri dari 2 paragraf, di mana paragraf 1 nanti kita lihat pembicaraannya tentang apa, paragraf 2 tentang apa, sehingga apa yang diperlukan di paragraf selanjutnya atau yang untuk mengisi paragraf ketiga. Ya, syarat paragraf yang baik itu yang pertama adalah kohesi. Itu harus ada unsur kesatuan di dalam kalimatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelengkapan di mana gagasan utama atau topik di dalam paragraf harus didukung oleh kalimat-kalimat penjelas atau paragraf yang lainnya. Dan yang ketiganya adalah koherensi. Artinya harus padu, saling mendukung antar paragraf. Biasanya koherensi ini ditandai dengan adanya kata-kata rujukan. Nah, padu berarti tidak menyimpang. Jadi antara koherensi dan kohesi sebenarnya saling berkaitan. Di mana kohesi menyatu semuanya, tidak berdiri sendiri-sendiri, dan koherensi padu dalam kalimatnya. Saling mendukung yang ditandai dengan kata rujukan. Nah, gagasan utama itu sendiri adalah inti dari sebuah paragraf atau ide pokok dari sebuah paragraf sehingga bisa kita ikuti polanya untuk mencari gagasan utama.
yaitu terletak di kalimat utama ya. Ya, ini ada perbandingan bagaimana melihat kalimat utama, ide pokok, rangkuman, sampai ke kesimpulan. Nah, ketika ditanya kalimat utama, maka kalian fokus ke kalimat yang ada di awal, atau di akhir, ataupun yang di tengah. Karena bisa jadi kalimat utama terletak di tengah. Ketika dalam paragraf itu, kalimat utamanya ditentang oleh kalimat berikutnya. Setelah kita mengetahui kalimat utama, maka kita akan tahu ide pokok. Karena biasanya ide pokok itu adalah simpulan yang tersurat. Karena mengikuti kalimat utama, yang diambil hanya pola SP-nya saja. Kemudian dari ide pokok akan melihat rangkuman. Dengan rangkuman ini modalnya adalah dari ide pokok. Jika terdiri dari beberapa paragraf, maka tinggal menggabungkan ide pokok masing-masing paragraf atau hal-hal penting yang ada dalam paragraf. Nah, kalimat utama, ide pokok, dan rangkuman ini termasuk kategori pernyataan sesuai dengan teks yang tersurat, ya, yang tersurat di dalam teksnya. Kenapa? Karena bisa diambil dari kalimat utama. Sementara simpulan berupa komentar. Ciri-cirinya adalah tidak boleh copy paste atau bukan hanya kalimat yang bermodalkan pernyataan sesuai saja, melainkan harus cari kalimat yang menyeluruh dan mendukung. Kemudian triknya yang ketiga adalah ada topik kalimat harus diambil atau digabungkan dengan uraian paling akhir. Jadi awal dan akhir harus dirangkaikan. Nah, gagasan utamanya, di mana paragraf ke-1 tadi sudah kita simpulkan, ide pokoknya yaitu populasi penerima KIP tahun 2018 berkurang. Sementara di paragraf keduanya adalah pencairan KIP tahun 2017 baru mencapai 84% atau sekitar 8 triliun. Artinya ya masih ada kekurangan di dalam persebaran KIP seperti itu. Nah, jadi apa gagasan utama untuk melanjutkan adalah dampak dari pencairan KIP yang tidak tersosialisasikan, jadi melanjutkan paragraf yang kedua. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, berikutnya adalah soal nomor 18, masih dari bacaan yang sama. Simpulan teks tersebut adalah, ini adalah soal simpulan yang tadi saya sampaikan. Bahwa simpulannya sebagai soal simpulan ya, bukan sebagai soal penutup. Jika simpulan sebagai penutup, maka harus mengisi bagian yang rumpang akhir dengan melihat kalimat yang sebelumnya. Tapi jika simpulan tersaji sebagaimana soal simpulan, seperti halnya soal nomor 18 ini, maka tadi rumusnya adalah tidak boleh kopas ya. Karena apa? Menyusun kalimat simpulan itu harus berisi opini atau pendapat akhir atas data-data yang ada dalam teks. Nah, rumusan kalimat simpulan juga bukan berupa salah satu kalimat saja ya. Jadi, sobat, kalau misalkan ada kalimat hanya mengambil topiknya saja, bahkan ya, mengambil topiknya saja itu bukan simpulan. Kenapa? Karena ide pokok juga simpulan, tapi dari kalimat utama. Nah, lebihnya simpulan adalah harus lebih dari ide pokok, gabungkan dengan yang lainnya. Itu uraian paling akhir. Langkah-langkahnya untuk menyusun simpulan yaitu yang pertama identifikasi hal-hal penting dalam teks, baru buatlah opini atau pendapat yang mencakup keseluruhan hal penting tersebut. Jadi awal dan akhirnya harus digabung, dirangkaikan. Mengidentifikasi kalimat simpulan harus seperti bagaimana? Nah, ini ada dua pola juga. Perhatikan ciri khusus pada paragrafnya. Jadi ada kalimat yang menyimpulkan seperti oleh karena itu. Jadi dengan demikian itu bisa mengarah ke hal simpulan. Nah, perhatikan isi kalimat atau pernyataan. Kalimat simpulan harus berisi berupa opini atau pendapat terakhir yang meliputi keseluruhan paragraf dalam arti awal dan akhir. Kemudian cara menarik simpulan teks bacaan. Nah, ini bisa diambil juga dari judul teks ya, karena judul biasanya memuat seluruh wacana atau kepala karangan. Jika dalam soalnya terdapat judul yang tersaji, tapi jika tidak ada, boleh dari topik ya atau dari ide pokok. Dan
Berikutnya, simpulan adalah, nah yang tepat adalah belum optimalnya sosialisasi pencairan KIP bagi seluruh keluarga miskin. Ini tadi cara mencari simpulan ya. Untuk komentar, tidak copy paste, menyeluruh dan mendukung, dan sesuai dengan topik dan uraian akhir. Ya, dengan menggabungkan apa yang ada di paragraf pertama dan kedua. Itu bukan berarti diambil dari paragraf terakhir saja ya, Sobat. Sebenarnya di paragraf kedua kalimat 6 juga membicarakan tentang dana KIP yang baru tersebar 84%, ya artinya masih belum maksimal seperti itu. Dan ditegaskan di nomor 9 dan nomor 10 yang berupa masalah pencairan dana, dan akhirnya harus ada tuntutan Pemda sekolah penyalur untuk memberikan informasi kepada siswa atau keluarga yang membutuhkan. Ya baik Sobat, menginjak ke soal nomor 19, penggunaan diksi yang tepat untuk terdapat pada kalimat berapa? Ya, diksi itu harus diketahui artinya adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya. Jadi menggunakan diksi itu harus sesuai maknanya, penulisannya juga harus tepat. Nah, diksi yang kurang tepat di sini adalah kata dialokasikan ya Sobat ya. Kenapa? Penulisannya memang tepat dialokasikan di kan ya. Tapi coba kita baca pendataan yang belum akurat ditengarai sebagai satu di antara masalah krusial penyebabnya, sementara Kemendikbud dialokasikan jumlah penerima KIP. Nah, di sini ada subjek Kemendikbud, berarti yang melakukan pekerjaan ini dia adalah kerja aktif ya, harusnya Kemendikbud mengalokasikan jumlah penerima KIP karena KIP sebagai sasaran. Baru penerima KIP, jumlah penerima KIP dialokasikan oleh Kemendikbud. Jadi soal ini adalah soal aktif ya Sobat, dengan subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi kurang tepat jika ini diisi dengan kata dialokasikan meskipun dalam penulisannya tepat, tapi secara makna tidak tepat. Ya jawabannya adalah A, dialokasikan kalimat keempat. Baik Sobat, menginjak ke soal ke-20, untuk bacaan yang pertama, kata mereka pada kalimat ketiga merujuk kepada, nah kata rujukan ini bagian dari soal-soal tersurat ya Sobat. Sama halnya seperti pernyataan sesuai, pernyataan tidak sesuai kan, kemudian ide pokok, kalimat utama, yaitu adalah bagian-bagian soal tersurat. Rangkuman juga sama. Nah, sisanya adalah tersirat seperti hanya simpulan, makna kata, seperti itu ya Sobat. Itu adalah bagian dari soal simpulan, tujuan penulis, keberpihakan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya berbicara tentang rujukan tidak terlalu pusing ya Sobat ya, karena rujukan itu biasanya mengarah ke kalimat sebelumnya, atau juga ada di kata sebelumnya. Ya. Nah, karena kalimat tiga ini, padahal pemanfaatan KIP bertujuan membantu mereka, mereka itu siapa? Ada di kalimat kedua. Siapa mereka itu adalah siswa usia sekolah dari keluarga miskin. Berarti ada dua jawaban di antara A dan B, siswa usia sekolah. Tapi lebih tepatnya adalah dari keluarga miskin ya, berarti kita anggap siswa miskin, seperti itu. Jawabannya B. Ya baik Sobat, menginjak pada nomor 21 dari teks kedua ya, untuk menjawab soal 21 sampai 25, ya diperhatikan dengan seksama dua teks ini ya. Ya pastikan ketika membaca dengan paragraf yang sederhana itu harus di bawah 1 menit ya Sobat. Kecuali untuk teks-teks yang rapat atau padat, maksimal 2 menit. Tapi dengan catatan, Sobat harus baca dulu soal ya. Karena khawatir di dalam soal tidak merujuk kepada keseluruhan bacaan. Khawatir hanya merujuk ke hanya kalimat dalam soal-soal tertentu.
Ya, seperti halnya nomor 21 ini, kalimat yang tidak mendukung isi teks. Berarti kita hanya lihat 3, 5, 6, 8, dan 9 saja. Nah, kalimat yang tidak mendukung berarti kalimat tidak padu ya sobat. Nah, kira-kira yang mana? Ya, jawabannya adalah kalimat ke-9 ya. Kenapa? Karena di sini tiba-tiba berbicara tentang dunia pendidikan pun termasuk pendidikan tinggi akhirnya mengelola SDM termasuk talenta-talenta brilian dengan cara masing-masing. Ada yang memberikan perhatian khusus, ada pula yang tidak. Nah, sementara di kalimat-kalimat yang lain itu berbicara bertentangan dari kalimat yang muncul di kalimat ke-9. Jadi, eh, kalimat ke-9-nya adalah orang tua yang berkantong tebal memilih menyekolahkan anak-anak mereka di luar negeri. Nah, ini tidak mendukung kalimat yang sebelumnya, ya. Jadi, kalimat sebelumnya itu berkaitan dengan SDM yang kurang terkelola dengan baik, ya. Kurang terkelola dengan baik, kenapa? Ya, seperti halnya tadi, butuh perhatian khusus, ya. Ternyata ini tidak ada. Nah, sementara di kalimat 9 ini adalah tentang adanya orang tua yang menyekolahkan anaknya di luar negeri. Seperti ini ya sobat ya. Di paragraf kedua, di kalimat 6 dan 8 itu berbicara tentang ya, talenta yang bermunculan, sementara di kalimat ke-9 tiba-tiba berbicara hal lain. Jadi nomor 9 tidak tepat. Ya, menginjak ke soal 22 dari soal bacaan teks yang sama, kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang di kalimat ke-7. Nah, perhatikan baik-baik. Kalimat ke-7 itu terapit oleh 6 dan 8. Ya, kira-kira yang mana? Ya, kita perhatikan 6 dan 8 berbicara tentang ya saling berkaitan tentang SDM yang banyak gitu ya. Tapi harus mendapat perhatian khusus dan ada juga yang tidak. Sehingga di nomor 8-nya dengan begitu talenta yang dimiliki oleh Indonesia termasuk para olimpian bisa dikelola dengan baik. Nah, dengan baik di sini berarti ada sasarannya siapa yang harus mengelola. Nah, jadi jawabannya adalah D. Ya, karena di sini ada lintas kementerian atau lembaga bersinergi menerapkan strategi pembangunan yang selaras dan harmonis. Ya, kenapa? Karena di kalimat ke-6 sudah munculkan SDM terbaik dan di kalimat ke-8-nya berisi tentang akibat dari kalimat sebelumnya. Sehingga perlu adanya pihak yang mengelola dengan baik. Jadi jawabannya D. Baik sobat, memasuki soal ke-23 dari teks yang sama, kalimat yang tidak efektif dalam kalimat tersebut adalah ya, 3 soal ini kita temukan bahwa soalnya tidak mengarah ke keseluruhan teks ya sobat, hanya mengarah ke nomor-nomor tertentu. Jadi sobat bisa langsung membaca soal saja ya sobat ya, tidak harus membaca teksnya. Nah, ciri-ciri kalimat efektif seperti halnya yang ada di sini, itu memakai diksi yang tepat, harus SP ya sobat ya, SP-nya harus jelas, kemudian harus sesuai dengan PUEBI, kemudian ide pokoknya juga harus jelas, karena kalau tidak ada ide pokok berarti bukan paragraf yang baik, atau bukan disebut paragraf juga ya. Kemudian penghematan kata, ini yang paling penting dari kalimat efektif itu adalah hemat kata, tepat makna, jadi tidak boros ya. Berikutnya memakai kesejajaran bahasa. Dan terakhir, ada variasi struktur kalimatnya. Jadi bisa diubah aktif pasifnya kalau memang kalimatnya bentuknya transitif, transitif aktif. Berarti bisa diubah ke pasif transitif. Nah, di sini yang kita temukan di kalimat keempat, sobat coba diperhatikan baik-baik. Sementara itu, koma, saat. Nah, saat ini adalah konjungsi. Betul, konjungsi pindah ya sobat. Ada di kalimat menjemuk bertingkat. Letaknya bisa di awal, bisa di tengah. Nah, pernyataan di atas bukan merupakan kalimat, kenapa? Karena hanya terdiri dari klausa bawahan, tidak ada induk kalimatnya. Sehingga ketika saat dihilangkan, maka subjeknya adalah pemerintah dan predikatnya adalah mengembangkan. Ketika ada saat, maka tidak ada subjek dan predikatnya.
Seperti itu. Nah, mengenai subjek dan predikat itu ada bagian dari kalimat inti ya sobat. Dahulukan ST inti dengan tidak ada konjungsinya ataupun preposisi. Ciri predikat ditanyai kata tanya, sedang apa yang dilakukan dan bagaimana. Ciri subjek ditanyai apa atau siapa. Nah, semua kata awal ya berpeluang menjadi subjek kecuali 3 hal. Catat, konjungsi, preposisi, dan kata kerja pasif tidak akan mungkin bisa menjadi, ya betul, tidak akan bisa menjadi subjek atau inti. Khusus untuk konjungsi dan preposisi tidak bisa menjadi inti, khusus untuk kata kerja pasif adalah sebagai kata kerja, tidak akan bisa sebagai subjek. Seperti halnya contoh di sini, membaca buku menjadi kebiasaan. Ada membaca dan ada menjadi, ada predikat dan predikat ketemu. Berarti yang satu di depan bergeser jadi subjek, yang kedua tetap predikat, kebiasaanku nyap lengkap karena tidak bisa dibalik. Nah, karena bisa ditanyai dengan katanya, ya apa kebiasaanku atau apa yang menjadi kebiasaanku membaca buku. Nah, tapi kalau misalkan ada kalimat, dibaca buku oleh aku, itu PSO ya sobat ya. Kenapa? Karena dibacanya itu bukan sebagai S, tapi sebagai P. Di belakang P ada buku. Apa yang dibaca? Buku. Sebenarnya kalimatnya bisa buku dibaca oleh aku, bisa juga dibaca buku oleh aku. Jadi kalimat pasif ini untuk predikatnya bisa terletak di sebelum ataupun setelah subjek. Nah ini ketika saatnya masih dipertahankan, maka kalimatnya tidak ada inti. Masih anak kalimat semuanya. Jadi jawabannya, hilangkan kata saat. Ya, kata saat ada di kalimat keempat. Berarti jawabannya adalah B. Baik sobat, masuki soal ke-24. Ya, konjungsi yang tidak tepat penggunaannya dalam teks tersebut adalah, nah perhatikan baik-baik definisi dari konjungsi. Jika itu konjungsi, akan tetapi konjungsi. Nah, seharusnya itu bukan konjungsi ya sobat, tapi termasuk kata kerja modalitas. Dengan begitu, itu konjungsi. Jadi yang kita skip dari awal adalah yang D ya. A, B, C, E bisa berpeluang jadi konjungsi yang tepat, tapi dengan catatan seperti apa? Nah, konjungsi itu bagian dari keterangan. Apa bedanya? Nah, konjungsi itu adalah keterangan non-inti ya, karena menggabungkan klausa atau kalimat atau paragraf. Kalau preposisi itu inti, karena nempel ke klausa. Ya, dengan ciri-ciri yang sudah pernah disampaikan bahwa konjungsi itu menyatakan kalimat majemuk ya. Jadi sudah mulai konjungsi itu berarti dia sudah majemuk. Nah, jika dihilangkan konjungsinya maka akan menjadi kalimat tunggal seperti itu. Nah, biasanya yang ada konjungsinya khusus untuk kalimat majemuk bertingkat ya, itu biasanya ada satu anak, satu induk. Nah, sedangkan untuk sejajaran, dua-duanya induk ya, sobat. Apa aja konjungsi sejajar itu hanya 5, dan atau tetapi sedangkan melainkan. Nah, sisanya memiliki satu anak, satu induk. Nah, kemudian hanya bisa berpindah, posisinya hanya antar klausa saja, dan berpindah antara anak dan induk untuk yang bertingkat. Jadi kalau setara itu, dia hanya berposisi gesernya antar klausa saja. Sementara kalau majemuk, bertingkat, boleh bergeser antara fungsi induk dan anak. Seperti yang terpampang di contoh ya. Nah, sementara preposisi, intinya nempel ya. Jadi preposisi itu keterangan yang nempel di klausanya. Jadi kalau tiga klausanya dipisahkan, nah si konjungsi itu akan kedudukannya itu menyusup ke kata yang ditempeli atau klausa yang ditempeli. Nina sedang belajar di kelas. Di kelas Nina belajar. Nina di kelas belajar. Jadi artinya bisa berpindah-pindah. Setelah S bisa, sebelum S bisa, setelah P apalagi ya, atau setelah O juga bisa. Nah, maksudnya untuk preposisi ini ketika ada penggabungan dua klausa, Nina sedang belajar di kelas, ketika Mirna pergi ke sekolah, nah ketika dipisahkan kalimatnya, konjungsinya dihilangkan atau dibentuk jadi kalimat tunggal, Nina sedang belajar di kelas, Mirna sedang pergi ke sekolah. Nah, jadi antara keterangannya itu tidak akan bisa bertukar.
Yang di kelas pasti Nina, yang ke sekolah pasti Mirna. Nah, maksudnya preposisi itu seperti itu ya. Makanya preposisi adalah keterangan yang nempel pada klausa yang ditempelinya. Mau di anak, mau di induk. Sementara konjungsi, seperti ciri-ciri yang tadi saya sampaikan. Nah, karena berbicara dengan konjungsi, maka kita lihat jenis konjungsi. Nah, ada intra kalimat, ada antar kalimat. Intrakalimat terbagi menjadi 3, ada koordinatif, korelatif, dan subordinatif. Koordinatif dan korelatif itu sejajar, ya. Sementara subordinatif itu bertingkat. Ketika sejajar, maka punya anak, punya induk. Sejajar hanya punya dua induk atau 2 inti, tidak punya anak, ya. Kemudian berada di tengah-tengah kalimat, konjungsinya disebut konjungsi apit. Nah, koma ternyata bisa mendahului kelima konjungsi ini dengan catatan langsung untuk TSM. Sebelum tetapi sedangkan melainkan, komanya langsung. Sementara untuk dan atau harus berupa rincian minimal 3 data, A, B, dan C. Nah, ini tidak akan bisa berpindah konjungsi ke depan, tapi klausanya boleh berpindah. Di sini ada Dinan dan Rudi makan, berarti Rudi dan Dinan makan. Tidak bisa dannya ke depan. Nah, sementara subordinatif adalah kalimat yang memiliki, konjungsi yang memiliki satu klausa inti dan satu klausa anak, di mana konjungsi induk ditandai dengan konjungsi ketika dipindahkan ya. Contohnya Kanisa datang meskipun tidak diundang. Nah, bisa dibalik menjadi Kanisa tidak diundang. Meskipun tidak diundang, Kanisa datang. Seperti ini. Nah, jadi antar kalimatnya, ciri-cirinya bisa dibedakan. Kalau antar kalimat, jadi koma, akan tetapi koma, padahal koma ini biasanya setelah titik. Sementara kalau subordinatif, ketika dia ke depan, meskipun tidak diundang, koma. Nah, membentuk klausa ya sobat ya. Nah, jadi yang dihafal intrakalimat itu untuk yang sejajar hanya 5 konjungsi dan atau tetapi sedangkan melainkan. Ketika ada 5 konjungsi ini, maka tidak punya anak, dua-duanya inti. Selain dari ini, maka masuk ke subordinatif yang memiliki satu anak, satu induk. Nah, tapi di dalam konjungsi ini, kita juga ada melihat perbedaannya sobat ya. Setara itu adalah konjungsi apit atau selalu di tengah. Ada 5 ya. Sementara bertingkat adalah konjungsi yang berpindah, bisa di tengah, bisa di awal. Contohnya banyak. Ya. Nah, tapi ada 2 konjungsi bertingkat yang cara penulisannya harus apit. Nah, sementara ciri-ciri apit adalah selalu di tengah kalimat dan tidak didahului oleh koma ya. Kalau untuk maka sehingga. Nah, ciri-ciri maka sehingga itu meskipun dia di tengah, tidak boleh didahului koma. Kemudian, dia sebenarnya si konjungsi 2 ini termasuk jenis bertingkat. Kenapa? Karena meskipun konjungsinya di tengah, nah memiliki satu induk, satu anak. Hanya mungkin konjungsinya tidak bisa dipindah ke depan ya. Jadi kalau sudah ada maka sehingga itu sudah salah. Nah, sehingga perbedaannya seperti ini. Kalau konjungsi apit itu harus selalu diletakkan di tengah dan menjadi salah jika diletakkan di awal. Sementara konjungsi berpindah, konjungsi bisa berpindah, bisa di tengah, bisa di awal. Jika di tengah, maka tidak didahului oleh koma. Jika ditekan di awal, maka tidak boleh sendirian ya. Harus ikut dengan induknya, yaitu dengan pembatas adanya koma. Nah, setelah koma biasanya induk kalimat, jika konjungsinya ada di awal. Nah, berbicara tentang hal ini tambahannya, sobat harus mengetahui konjungsi korelatif ya, yaitu konjungsi berpasangan yang tadi ada di bagian intrakalimat. Posisinya bisa menentang, bisa juga menegaskan. Nah, korelatif ini ada banyak ya, tapi salah satunya adalah ada tidak dengan tetapi, bukan dengan melainkan. Ini seperti not only but also-nya bahasa Inggris ya, di bahasa Indonesia ada tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga. Nah, di sini ada yang, apa sih perbedaannya tidak dengan bukan? Nah, kalau tidak untuk menentang kerja, kalau bukan untuk memina. Kalau ada kata hanya berarti untuk menambahkan. Kalau tidak ada kata hanya berarti menentang. Contohnya gini, tidak dengan tetapi, dia tidak makan tetapi minum. Berarti apa yang dilakukan? Minum. Dia tidak hanya makan tetapi juga minum. Apa yang dilakukan? Ya dua-duanya, makan dan minum. Kalau yang bukan dengan melainkan, dia bukan penulis melainkan pelukis, berarti apa yang dilakukan? Dia adalah seorang pelukis. Sementara bukan hanya melainkan, dua-duanya dilakukan. Ya ingat, verba untuk yang muncul kata kerja
ya, berarti harus ada kata tidak sebelumnya. Nomina berarti untuk yang, ya betul, untuk yang kata benda. Nah, di sini ada ciri-ciri tambahannya, ya, yang apa saja yang tidak boleh diletakkan di awal kalimat atau ketika mencari kalimat utama harus pastikan inti ya, seperti halnya yang nampak pada layar ya. Jadi jawaban yang sesuai dengan penjelasan tadi adalah yang B ya. Tetapi tidak boleh diletakkan di awal kalimat karena termasuk konjungsi apit. Harusnya diganti dengan kata namun atau akan tetapi. Ya baik sobat, memasuki soal ke-25 dari bacaan kedua. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat kelima adalah, nah ini tinggal dipadukan dengan kalimat sebelumnya ya. Nah, jadi jawabannya untuk 25. Sementara itu, saat pemerintah giat mengembangkan 7 sektor, antara lain energi baru dan terbarukan, ketahanan, pangan, dan kelautan. Titik-titik dalam rancangan besar pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Nah, ini kira-kira apa konjungsinya? Ya, yang paling tepat adalah akan tetapi, karena termasuk konjungsi penentang atau konsesif ya, menentang. Berarti jawabannya B. Baik sobat, memasuki soal 26 sampai dengan 30. Perhatikan soal dari bagian ini. Di teks 3 ini adalah bacaan teks berikut, kemudian kerjakan 26 sampai 30 dan pertimbangkan apakah kata atau kalimat yang dimiringkan atau yang ditebalkan itu ya perlu diperbaiki atau tidak. Ketika tidak perlu diperbaiki, maka jawabannya A, berarti A udah tepat. Ketika jawabannya tidak tepat, maka bisa B, C, D, E untuk mengganti yang A. Kita lihat soal nomor 21, 20, 26 ya maksudnya. Nah, di 26 adalah penulisan ke-21. Nah, ini ada angka Arab, angka Romawi. Ketika angka Arab itu ditulis 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Angka Romawi ya ditulis I, V, nah kayak gitu ya. X, L, dan seterusnya. Catatan, bilangan Romawi itu sudah menandakan tingkat sehingga tidak harus didahului ke ya. Sri Sultan Hamengkubuwono X langsung aja. Tapi kalau Sri Sultan Hamengkubuwono ditulis dengan menggunakan angka Arab, ke 10 pakai tanda hubung. Sehingga ditulisnya ke 10, digabung. Nah, angka Arab itu, angka Arab. Jenis bilangan itu tadi ada angka Arab dan Romawi ya, dengan aturan yang sudah tadi dipaparkan. Nah, angka itu atau bilangan ini ditulis dengan dua cara. Ditulis dengan angka itu sendiri dan ditulis juga menggunakan huruf. Nah, syaratnya bagaimana? Kita lihat. Ketika menjadi angka, ditulis angka, maka yang pertama adalah harus sama dengan 3 kata ke atas ya. 32 ada 3 kata, berarti harus ditulis angka. Ya. Kemudian berupa rincian, 3, 2, 1 itu kan hanya satu kata. Tapi kenapa jadinya angka? Karena dirinci. Ada 3 orang siswa di lapangan, yakni 2 laki-laki, 1 perempuan. Halaman, saya membaca buku halaman 3. Tingkat, William berada di lantai 5, dan lain sebagainya. Dan nominal uang, telepon, rekening, dan lain sebagainya. Kemudian ditulis huruf kalau hanya 2 hal ya kaitannya, sama dengan 1 sampai 2 kata, yang tapi tidak dirinci. Misalkan ada 10 orang di dalam kelas, nah ini kurang tepat. Jika ditulis angka ya, harusnya huruf ya. Ada 10 orang. 10-nya dipakaikan huruf karena tidak dirinci. Yang keduanya, awal kalimat, 30 orang berdiri di halaman rumah saya. Karena tidak ada kapital angka, maka 3-nya harus ditulis huruf. Nah, jadi kedua satu, ini ditulisnya dengan bilangan angka Arab, jadi tidak perlu diperbaiki. Jadi jawabannya A. Berikutnya 27, informasi pun. Nah, apakah perlu diperbaiki atau tidak? Nah, kita tahu bahwa partikel pun dan per penulisannya sama, ada yang dirangkai dan ada yang dipisah. Kalau dirangkai untuk pun itu yang menyatakan konjungsi, ada 12, maupun, ataupun, meskipun, walaupun, kendatipun, adapun, andaipun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, sekalipun, sungguh pun. Ini menyatakan konjungsi. Nah, sementara yang digabung untuk per itu yang menyatakan pecahan, 1/2 jadi 1/2 atau 1/2, ini gabung ya. Nah, sementara pun yang dipisah ada menyatakan bukan konjungsi atau non-konjungsi. Tak satu pun, sehebat apapun. Ya. Kemudian menyatakan
Untuk per itu menyatakan demi, tiap, dan mulai. 1/1 siswa, berarti demi. Menyatakan tiap. Harga bawang merah 50.000 tiap kilo. Kemudian BBM naik mulai tanggal 1 Mei. Seperti itu ya sobat. Jadi informasi pun bukan konjungsi, maka tidak perlu diperbaiki. Berikutnya soal nomor 29 adalah sistem. Nah, penulisan sistem apakah perlu diperbaiki? Ya, betul. Bahwa di dalam KBBI artinya adalah tidak baku ya untuk penulisan sistem, maka harus lihat ke sistem. Nah, perhatikan contoh serapan yang setipe. Nah, ekstrem itu ekstrem karena bunyinya kompleks, konkret, kompleks, sistem, atlet. Setiap bunyi yang sama maka tidak boleh mengubah bunyi. Huruf akhir boleh dihilangkan, untuk vokal akhir boleh dihilangkan, tapi bunyi akhir tidak boleh diubah. Nah, ketika aktif, pasif, efektif. Ketika karakter, CH-nya di karakter, karisma. Variety, karier, itu IE-nya karier harus tetap dengan karir. Frekuensi, jadi I ya. Fotografi, PH-nya hilang. Nah, ini sebenarnya latihan untuk melihat bagaimana kata serapan yang setipe ya, karena serapan itu artinya adalah mengadaptasi. Jadi katanya masih nyaris sama, hanya ada yang disesuaikan. Karena arti dari serapan itu adaptasi. Jadi jawabannya adalah yang D, seperti itu. Berikutnya nomor 29. Ya, nomor 29 adalah nasional. Apakah perlu diperbaiki? Ya, harusnya nasionalisme ya sobat. Jadi jawabannya adalah B. Ya, 30 dikarenakan. Nah, ini konsepnya adalah di ya, di. Dan ke itu ada yang sebagai imbuhan, ada yang sebagai kata preposisi. Sebagai imbuhan, maka dia adalah kata kerja yang punya pasangan. Jadi masuk ke ranah transitif. Jadi ada di, ada me-nya. Dikan, mekan, di, mei, diper, memper. Diperi, memperi, diperkan, memperkan. Nah, ada pertanyaan, kenapa dikarenakan salah? Nah, kita lihat, disebabkan itu ada menyebabkan. Diakibatkan, ada mengakibatkan. Maka boleh menggunakan kata kerja untuk kausalitas sebab dan akibat. Tapi untuk karena, dikarenakan tidak ada mengarenakan. Jadi kurang tepat ya. Karena itu hanya berposisi sebagai kata konjungsi, betul. Sementara di dan ke yang di spasi itu yang menyatakan preposisi ya. Preposisi itu bisa berkaitan dengan ya arah, tempat, sama posisi. Di utara, di hatimu, di pinggiran, di antara, itu di spasi. Ke samping, ke kiri, dan seterusnya. Sementara ke sebagai imbuhan, kecantikan, kebaikan, keibuan, kebijakan. Biasanya ke dan di sebagai imbuhan berhadapan dengan kata kerja, kata sifat, dan kata nomina. Tidak berhadapan dengan preposisi tempat dan arah. Ya, jadi jawabannya ya, dikarenakan perlu diperbaiki. Berarti jawabannya mana yang perlu memperbaiki, katakanlah jawabannya adalah yang betul, jawabannya adalah yang E. Gitu. Ya, demikian pembahasan untuk materi PBM, pengetahuan membaca dan menulis. Nantikan untuk pembahasan soal pengetahuan dan pemahaman umum.